selamat datang di Alur Donghua. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Setelah kembali ke rumahnya, Yuan memutuskan untuk bersantai di tempat tinggalnya sendiri selama beberapa hari ke depan, agar kebohongan Minli kepada keluarganya berhasil. Selama waktu itu, dia akan memainkan musik dengan soul and snaring zither untuk yang lain. Wow, Tuan, saya tidak tahu Anda bisa memainkan kecapi, dan Anda sangat bertakat dalam memainkannya. Lan Yingying tercengang oleh bakat musik Yuan yang langsung memukaunya. Dan semakin dia mendengarkan, semakin besar pula keinginannya. Tidak peduli berapa kali aku mendengarkannya, lagu ini tidak akan pernah membosankan, gumam Feng Yuxiang. Sementara itu Mei Xu menatap Yuan yang sedang memainkan kecapi dengan tatapan mendalam di wajahnya. Rasanya aneh melihat Yuan memainkan alat musik itu lagi. Hampir seperti dia tiba-tiba melakukan perjalanan ke masa lalu, di mana Yuan akan memainkan musik untuknya setiap kali dia merasa sedih. Maka, selama beberapa hari berikutnya, Yuan akan memainkan kecapi sambil dikelilingi oleh wanita-wanita cantik di sisinya. Sehari sebelum kuil naga dibuka, Yuan mendengar ketukan di pintu. Zuan Wuhan, Yuan disambut olehnya di pintu. "Hei, Yuan, aku punya waktu luang, jadi aku di sini untuk mengucapkan selamat kepadamu. Aku tahu ini agak terlambat, tapi selamat atas kemenanganmu di tempat pertama di alam mistik dan perolehan medali naga obsidian." "Terima kasih. Ngomong-ngomong, apakah kamu sudah sempat berbicara dengan murid Min? Dia mencarimu sebelumnya, dan dia bahkan datang mengetuk pintu rumahku untuk menanyakan apakah aku tahu di mana kamu berada." "Ya, saya sudah berbicara dengannya." Yuan mengangguk. "Apakah semuanya baik-baik saja? Jika kamu membutuhkan bantuanku, beritahu saya." "Untuk saat ini semuanya baik-baik saja." "Senang mendengarnya. Ngomong-ngomong, apakah kamu punya rencana besok atau lusa? Mau jalan-jalan?" tanyanya kemudian. "Maaf, tapi aku akan memasuki kuil naga besok, jadi aku tidak bisa bermain denganmu," kata Yuan sambil tersenyum meminta maaf. "Apa? Kuil naga? Sungguh beruntung, tapi ini bukan hal yang tak terduga mengingat kontribusimu kepada sekte ini. Aku harap kamu akan menemukan harta karun yang berharga di dalamnya." Beberapa waktu kemudian, Zuan Wuhan meninggalkan tempatnya. "Sampai jumpa setelah kuil naga Yuan," katanya kepadanya sebelum pergi. Keesokan harinya, Long Yijin memanggil Yuan melalui gulungan giak komunikasi. "Selamat datang murid Yuan, apakah kamu siap memasuki kuil naga?" tanya Long Yijin kepadanya. "Aku siap." Yuan langsung mengangguk. "Bagus, kalau begitu ikuti saya." Long Yijin kemudian membawa Yuan ke area terpencil di kuil inti naga. Ini retakan bumi. Yuan terkejut dengan lokasi tersebut karena mereka berdiri di depan celah bumi gargantua yang panjangnya bermil-mil dan sangat dalam sehingga orang tidak dapat melihat tanah dari atas. Ini adalah celah naga, dan di suatu tempat di dasarnya terdapat kuil naga. Namun sebelum Anda diizinkan masuk ke dalam, Anda harus memiliki izin. Long Yijin kemudian membawanya ke gubuk kecil yang berjarak beberapa menit dari sana. Di dalam gubuk kecil ini, benar-benar kosong kecuali sebuah lingkaran sihir emas di tanah. Lingkaran sihir ini jelas merupakan sebuah formasi. "Sebelum aku memberikan kunci kuil naga kepadamu, bisakah kamu memanggil para senior itu? Hanya satu orang yang dapat membawa kunci itu pada suatu waktu," kata Long Yijin. Apakah ini berarti mereka tidak bisa masuk kuil naga bersamaku?" tanya Yuan sambil mengangguk. "Sayangnya, kuil naga hanya mengizinkan satu orang masuk dalam satu waktu." Long Yijin mengangguk. "Begitu, maaf, kalian harus menunggu saya." Sesaat kemudian, 3 wanita cantik muncul di sekitar Yuan. "Jangan khawatir kakak Yuan. Semoga beruntung di dalam sana, Tuan Muda. Pastikan kamu mengeluarkan semua harta karun di dalamnya," kata Feng Yuxiang. "Tetaplah aman di dalam sana, tuanku," kata Lan Yingying. Beberapa saat kemudian, begitu Yuan berdiri di atas formasi emas itu, Long Yijin mengaktifkannya.
Yuan bisa merasakan kehangatan menyelimuti tubuhnya saat bola cahaya keemasan itu tiba-tiba muncul dari formasi dan masuk ke dalam tubuhnya. Anda telah memperoleh kunci kuil naga. Kunci kuil naga. Deskripsi memungkinkan Anda memasuki kuil naga di kuil esensi naga. Ikuti saya, aku akan membawamu ke kuil naga, kata Long Yijin kepadanya setelah itu. Yuan kemudian mengikuti Long Yijin ke tepi celah naga. Izinkan saya menjelaskan cara kerjanya sebelum aku membuka kuil naga, karena kamu hanya punya waktu singkat untuk masuk ke kuil naga setelah dibuka, kata Long Yijin kepadanya. Lalu dia melanjutkan, celah naga itu sendiri adalah pintu masuk ke kuil naga. Namun kalian tidak akan berada di dalam kuil naga sampai kalian memasuki gerbang naga. Dan kamu punya waktu tepat 10 detik untuk melompat ke dalam celah saat aku menyuruhmu. Begitu kamu berada di depan gerbang naga, gerbang itu akan memeriksa bakat kalian dan melihat apakah kalian memenuhi syarat untuk masuk atau tidak. Apakah kamu mengerti? Saya mengerti. Bagus, kalau begitu, aku akan membuka celah naga sekarang. Ingat untuk melompat saat aku menyuruhmu. Setelah menarik nafas dalam-dalam, Long Yijin mengambil beberapa harta karun dari ring spasialnya sebelum melemparnya ke dalam celah naga. Beberapa saat kemudian, celah naga mulai memancarkan cahaya keemasan dari bagian bawahnya yang bertahap semakin terang. Begitu cahaya mencapai puncaknya, Long Yijin berkata dengan lantang, "Pergi." Mendengar isyarat dari Long Yijin, Yuan tanpa ragu melompat ke dalam celah besar yang pasti akan menakutkan banyak orang. Yuan terus jatuh tanpa tanda-tanda akan berhenti, seolah-olah dia melompat ke dalam lubang tanpa dasar. Setelah beberapa menit melayang bebas, Yuan tiba-tiba dapat melihat hamparan awan di bawah dengan latar belakang kuning dan oranye, dan apa yang tampak seperti kuil emas dengan patung naga yang melilit seluruh bangunan. Tepat sebelum ia mendarat di lantai, kekuatan misterius menghentikan jatuhnya tanpa melukainya. Begitu kakinya menyentuh lantai yang terbuat dari awan yang menyerupai kota naga kuno, Yuan mendekati kuil emas ini yang memancarkan aura yang tak terukur. Saat ia mendekati kuil naga, suara dalam dan familiar bergema dari segala arah. "Selamat datang ke kuil naga, manusia." Yang Agung, Yuan senang setelah mendengar suara familiar ini. Kamu mengenal Yang Agung ini?" Yang Agung terdengar sedikit terkejut ketika Yuan tiba-tiba menggumamkan namanya. "Tentu, ini bukan pertemuan pertama kita. Mungkin kamu tidak ingat, karena semuanya adalah ilusi terpisah," kata Yuan. "Menarik." Setelah hening sejenak, Sang Maha Agung berbicara. "Mendekatlah manusia, aku ingin kau menatap mataku." Mata pada patung naga itu tiba-tiba mulai bercahaya keemasan. Yuan mendekati pintu dan menatap mata yang bersinar itu dengan ekspresi tenang di wajahnya. Sesaat kemudian, seolah-olah seseorang menutupi matanya dari belakang, penglihatan Yuan menjadi gelap. Beberapa detik kemudian, Yuan bisa melihat cahaya muncul dari atas yang membuatnya mendongak. Saat ia mendongak, sebuah bola mata emas raksasa yang lebih besar dari bintang menatapnya seperti matahari. Situasi ini membuat Yuan teringat kembali saat-saat yang ia habiskan di langit berbintang dalam pikirannya di tablet pemahaman. Namun, di sini tidak ada bintang, hanya sebuah bola mata yang terasa sangat realistis. "Sekarang aku akan menelusuri ingatanmu manusia." Sebelum Yuan sempat menjawab, pupil tajam Sang Maha Kuasa menyempit dan mulai mengintip ke dalam ingatan Yuan. "Menarik, kau bukan termasuk 9 surga." Sang Agung berbicara dengan suara dalam. Yuan bertanya-tanya, seberapa banyak ingatannya yang dilihat oleh Sang Agung. "Haruskah aku memanggilmu Yuan atau Yutian?" Sang Maha Kuasa tiba-tiba berkata, membuat Yuan sangat bingung. "Kau bisa memanggilku Yuan," jawabnya tanpa sadar. "Lalu Yuan, apa yang ingin kau capai atau peroleh di kuil nagaku, tangga yang Maha Agung? Apakah kau menginginkan harta karun di dalamnya? Apakah kau berharap memperoleh pencerahan? Atau apakah warisanku yang kau cari?" "Sejujurnya saya di sini terutama untuk mencari pengalaman. Saya tidak masalah meskipun saya tidak mendapatkan harta karun atau pencerahan apapun. Adapun warisan, saya jelas tertarik padanya," kata Yuan.
Sang Agung terdiam beberapa saat sebelum berbicara. Sejujurnya bakatmu terlalu tinggi, dan kuil naga tidak diciptakan untuk seseorang dengan kaliber sepertimu, karena kau akan dengan mudah melewati semua ujian. Jadi saya ragu untuk membiarkanmu masuk. Sang Maha Kuasa biasanya tidak akan ragu untuk membiarkan seseorang memasuki kuil naga, meskipun orang itu sangat berbakat. Karena mencegah individu berbakat untuk masuk akan membuat tujuan kuil naga menjadi sia-sia. Namun Yuan berada di level yang berbeda. Dia begitu berbakat, sehingga bahkan Sang Maha Agung ragu untuk membiarkannya masuk. Lagi pula, jika Sang Maha Agung membiarkan Yuan masuk, dia pasti akan dengan mudah mengambil semua harta karun di kuil naga, hampir seperti mengambil permen dari bayi, dan itu akan menjadi masalah. Biasanya saya akan sangat gembira menemukan individu berbakat seperti Anda, tetapi saya tidak dapat melihat masa depan Anda. Apakah tidak wajar jika kau tidak dapat melihat masa depanku? Yuan bertanya kepada Yang Agung, karena seharusnya kebalikannya, bahwa yang tidak wajar adalah jika seseorang dapat melihat masa depan orang lain. Tatapan naga lebih dari sekedar teknik ofensif. Dia memiliki kemampuan untuk melakukan jauh lebih banyak jika dikuasai penuhnya, dan melihat masa depan adalah salah satunya. Sang Agung mengungkapkan hal itu, mengejutkan Yuan. Apakah ini berarti dia akan mampu melihat masa depan jika dia terus berlatih tatapan naga? Lagi pula tidak wajar jika aku tidak dapat melihat masa depanmu. Jika kau seorang immortal atau memiliki garis keturunan unik, masuk akal jika aku tidak dapat melihat masa depanmu. Tetapi kau hanyalah kultivator di alam Grandmaster Roh, kata Sang Agung. Hanya ada beberapa keadaan di mana aku tidak dapat melihat masa depan seseorang. Pertama, jika mereka seorang immortal atau lebih kuat. Kedua, jika mereka memiliki garis keturunan dewa. Dan terakhir, jika mereka memiliki takdir yang tidak diketahui. Takdir yang tidak diketahui? Aku memiliki takdir yang tidak diketahui. Setidaknya itulah yang dikatakan kepadaku, kata Yuan. Itulah kenapa aku tidak bisa melihat masa depanmu. Lalu apa yang harus kulakukan sekarang jika aku tidak bisa masuk ke kuil naga? Tanya Yuan kemudian. Aku tidak pernah bilang kau tidak boleh masuk. Aku masih memikirkan bagaimana aku harus menangani ini, kata Sang Agung merasa sedikit canggung, karena belum pernah berada dalam situasi seperti ini sebelumnya. Tenang saja, kata Yuan kepadanya. Setelah beberapa menit hening, Sang Maha Agung berbicara lagi. Karena kau hanya di sini untuk pengalaman, aku tidak akan mengambilnya dari kalian. Namun, kau hanya diperbolehkan melakukan 3 percobaan. Baik, Yuan langsung mengiyakan. Lalu dia melanjutkan. Bagaimana dengan ruang perbendaharaan dan warisan? Saya diberi kunci ruang perbendaharaan ini oleh dirimu yang lain, dan saya bahkan disuruh untuk mendapatkan warisan. Anda boleh pergi ke ruang perbendaharaan dan mengambil warisan karena Anda telah mendapatkannya. Begitu, terima kasih Yang Mulia, kata Yuan. Sesaat kemudian, Yuan kembali ke pemandangan berawan dan kuil naga. Aku akan membukakan pintu untukmu sekarang. Ingat, hanya 3 ujian. Suara Sang Maha Agung bergema terakhir kalinya. Begitu pintu terbuka, Yuan disambut oleh sebuah portal di sisi lainnya. Yuan tidak pikir panjang dan melangkah ke dalam portal itu, lalu menghilang dari tempat tersebut. Sementara itu, di suatu tempat di 9 surga, 2 sosok duduk di frontang papan Angsiki. Salah satunya adalah seorang pria tua dengan rambut putih panjang yang rapi diikat di belakang punggungnya, sedangkan yang lainnya adalah seorang pria tampan dengan rambut pirang panjang yang terurai di punggungnya seperti air terjun. Ada apa? Apakah kau siap mengalah dalam pertandingan ini? Pria tua itu berbicara sambil menyeringai setelah melihat orang lain tidak bergerak selama-lamanya. Pria tampan itu tiba-tiba membuka matanya dan berdiri. Ada apa? Kenapa kau tersenyum seperti itu? Akhirnya akan ada hiburan di 9 surga, kata pria tampan itu. Apa? Pria tua itu mengangkat alisnya jelas bingung dengan ucapan pria tampan itu. Pria tampan itu kemudian bertoleh ke cakrawala yang kosong dan berkata, "Seekor monster telah lahir. Aku tak sabar melihat bagaimana dia akan mempengaruhi 9 surga jika dia bertahan cukup lama." Monster? Lelaki tua di frontang papan Angsiki itu mengangkat alisnya dengan terkejut. Lucu sekali ucapan itu keluar dari mulut monster sepertimu. Siapakah seorang ini? Seseorang dari surga ke-9? Tanya lelaki tua itu. Tidak, dia bukan seseorang yang berhubungan dengan 9 surga. Dan saat ini dia berada di surga pertama, surga bawah, kata pria berambut pirang itu. Surga bawah? Sudah sangat lama aku mendengar tentang tempat itu.
gumam lelaki tua itu. Lagi pula, seberapa berbakatkah orang ini? Lanjutnya, aku tidak tahu, kata pria tampan itu. Maksud aku tidak tahu sepenuhnya sejauh mana bakatnya. Namun, jika aku harus membandingkannya dengan seseorang, mungkin dia adalah leluhur klan penyegel iblis. Apa? Orang ini sebanding dengan monster yang melahap jalannya sampai ke puncak? Bagaimana mungkin? Pria itu unik dan tak ada duanya. Lelaki tua itu meragukan pria tampan tersebut. Pria tampan itu berbalik dengan senyum lebar di wajahnya, dan dia berbicara dengan suara tenang. Siapa bilang dia sebanding dengan leluhur? Monster muda ini mungkin bahkan lebih gila daripada leluhur. Pria tua itu menatapnya dengan wajah tercengang, dan setelah beberapa saat terdiam, dia pun tertawa bahak-bahak. Seseorang yang bahkan lebih berbakat daripada monster yang sendirian memusnahkan seluruh klan iblis yang pernah menguasai seluruh 9 surga? Apakah kau akhirnya pikun, temanku? Pria tampan itu terus tersenyum meskipun dilontarkan kata-kata mengejek oleh lelaki tua itu. Dan dia berkata, "Jangan bilang aku tidak memperingatkanmu di masa depan." Terserah, pria tua itu mengangkat bahu, lalu melanjutkan. "Ngomong-ngomong, bagaimana dengan pertandingan kita? Jika kau tidak mau melanjutkan permainan, maka aku yang akan menang dan kau yang kalah." Pria tampan itu kemudian kembali ke tempat duduknya dan berkata, "Kekalahanku? Aku tidak kalah. Yang Agung tidak pernah kalah." Sementara itu, kembali di kuil naga, setelah memasuki portal, Yuan dipindahkan ke tempat yang tampak seperti bagian dalam sebuah kota besar di bawah langit gelap yang dipenuhi bintang-bintang yang berkelip-kelip, memberikan tempat itu cahaya alami namun lembut. Ini kuil naga? Yuan mengangkat alisnya karena dia tidak menyangka tempat itu adalah sebuah kota. Namun, ada sesuatu yang aneh tentang kota ini. Kota ini terlalu sepi dan sunyi meskipun sudah larut malam, hampir seperti tidak ada orang lain di sana. Apa yang harus saya lakukan di sini? Yuan melihat sekeliling mencari petunjuk. Hal pertama yang ia perhatikan adalah angka-angka yang menghitung mundur di langit. Dan hal berikutnya yang menarik perhatiannya adalah patung naga raksasa yang berada sangat jauh di kejauhan. 1678-59-10. Jika angka-angka itu menunjukkan berapa lama waktu yang tersisa bagi saya di tempat ini, maka saya punya 7 hari untuk menjelajahi tempat ini. Tetapi kemana saya harus pergi terlebih dahulu? Setelah berpikir sejenak, Yuan memutuskan untuk menuju patung naga tersebut karena dia ingat Sang Agung pernah mengatakan kepadanya bahwa dia akan dapat menemukan warisannya di sana. Setelah saya melihat warisannya, saya akan mencoba mencari ruang harta karunnya. Dengan pemikiran itu, Yuan mulai menuju patung naga tersebut dengan terbang ke sana. Dan semakin banyak bagian kota yang dilihatnya, semakin jelas baginya bahwa ia sendirian di kota ini. Sementara itu, tak lama setelah Yuan memasuki celah naga, Feng Yuxiang bertanya kepada Long Yijun, "Berapa lama Tuan Muda akan berada di dalam kuil naga?" Itu akan bergantung pada kuil naga itu sendiri. Mungkin mereka hanya mengizinkannya tinggal di dalam selama beberapa hari, atau mungkin mereka membiarkannya berkeliaran selama 1 bulan penuh. Saya tidak bisa memastikan berapa lama dia akan berada di dalam, maaf. Jadi begitu. Long Yijun tiba-tiba mengambil sebuah rumah kecil mirip mainan dan melemparkannya ke tanah. Rumah itu membesar hingga menjadi sebesar rumah mewah, dan itu adalah rumah yang sama yang dia gunakan di alam mistik. Kalian para wanita bisa tinggal di gedung ini untuk sementara waktu. Saya tidak bisa tinggal di sini terlalu lama karena saya memiliki banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Sampaikan kepada murid Yuan untuk menghubungi saya begitu dia keluar, kata Long Yijun kepada mereka. "Terima kasih," kata Feng Yuxiang. Beberapa saat kemudian, Long Yijun meninggalkan tempat kejadian dan kembali ke markas besar pemimpin sekte, di mana beberapa sosok terlihat berkumpul di luar pintu. Sebagian besar dari orang-orang ini adalah tetua sekte, tetapi salah satu dari sosok ini tampaknya tidak bagian dari kuil inti naga dan mereka bahkan mengenakan kerudung. "Pemimpin sekte, Anda kedatangan tamu." Para tetua sekte di sana langsung menyapanya begitu melihatnya. Sosok berjilbab itu tiba-tiba melangkah maju dan mengangkat jilbab yang menutupi wajahnya yang cantik. Long Yijun terkejut ketika ia mengenali wajah itu. "Pemimpin sekte Song, apa yang Anda lakukan di sini?" tanya Long Yijun kepadanya. "Saya di sini untuk berbicara dengan murid Yuan," katanya dengan suara tenang. "Kau masih belum menyerah soal itu?" Long Yijun mengeningkan kepalanya. Jelas sekali, dia telah mendengar dari Tetua San dan Tetua X tentang keinginan Song Ling Er menjadikan murid Yuan sebagai muridnya sendiri setelah apa yang terjadi di kompetisi lior.
Saya tidak akan pernah menyerah pada seseorang dengan bakat dan kemampuan musik yang luar biasa, kata Song Ling Er. Long Yijun terrahan dan menoleh ke arah para tetua sekte di sana. Kalian boleh pergi, saya akan mengurus semuanya dari sini. Ya, ketua sekte? Para tetua sekte membungkuk kepada mereka sebelum meninggalkan tempat kejadian. Mari kita bicara di dalam, kata Long Yijun sambil memasuki gedung. Aku tidak ingin berbicara denganmu. Aku ingin berbicara dengan murid Yuan. Kau mungkin ketua sekte, tetapi keputusan murid Yuan lah yang paling penting, kata Song Ling Er kepadanya. Sayangnya murid Yuan sedang tidak ada saat ini, jadi kau harus berbicara denganku, kata Long Yijun. Lalu dia di mana? Aku bisa saja menemuinya saja. Itu tidak mungkin, karena secara teknis dia bukan anggota sekte. Long Yijun mengangkat bahunya. Apa? Lalu kemana dia pergi? Siapa tahu? Song Ling Er mendesis kesal sebelum mengikuti Long Yijun masuk ke dalam gedung. Beberapa saat kemudian, Song Ling Er duduk di sebuah ruangan, sementara Long Yijun duduk di belakang meja kerjanya. Jadi di mana murid Yuan? Tanya Song Ling Er. Dia saat ini berada di dalam kuil naga, katanya dengan santai. Orang mungkin menduga Long Yijun akan merahasiakan kuil naga karena jelas sekali ada banyak harta karun berharga di dalamnya. Namun, kuil naga telah menjadi pengetahuan umum sejak lama. Kuil naga? Sejak kapan? Tanya Song Ling Er. Beberapa menit yang lalu, katanya. Song Ling Er terdiam. Seandainya dia datang ke tempat ini sehari lebih awal, bahkan beberapa jam lebih awal, dia mungkin bisa berbicara dengan Yuan. Sekarang kau tahu keberadaannya, kau boleh meninggalkan tempat ini. Kalau begitu aku akan tetap di sini sampai dia keluar, kata Song Ling Er mengejutkannya. Apa? Kau akan tetap di sini sampai dia kembali? Mungkin butuh berminggu-minggu sebelum dia keluar. Sebagai ketua sekte dari salah satu dari 10 sekte teratas di surga bawah, bukankah kau punya hal yang lebih baik untuk dilakukan daripada mengejar seseorang yang sudah menolakmu? Kata Long Yijun kepadanya. Song Ling Er menatap mejanya yang penuh dengan kertas dan mencibir. Tidak seperti kau, aku menyelesaikan semua pekerjaanku sebelum memutuskan untuk melakukan apapun. Alam mistik baru saja berakhir, jadi aku punya banyak waktu luang. Dan berbicara tentang alam mistik, sekte kalian hanya mendapatkan tempat itu karena murid Yuan. Aku tak sabar untuk melihat ekspresi wajah kalian setelah yang berikutnya. Long Yijun tersenyum dan berkata, tidak perlu melampiaskan amarahmu padaku hanya karena kau ditolak oleh junior. Kau, bocah. Song Ling Er langsung merasa kesal dengan balasannya. Aku tidak datang ke sini untuk berdebat denganmu. Aku di sini untuk membawa murid Yuan bersamaku. Long Yijun menggelengkan kepalanya dan berkata, apa yang membuatmu berpikir dia akan bergabung dengan sektemu? Dia bahkan menolak pergi ke surga roh bersama seniornya, lo tahu? Aku tahu, aku ada di sana saat itu terjadi, katanya, dan dia melanjutkan. Jika dia pergi bersama seniornya ke surga roh, aku pasti sudah menyerah. Tapi kenyataan bahwa dia memutuskan untuk tinggal di surga bawah, berarti aku masih punya kesempatan. Teruslah bermimpi. Long Yijun tertawa. Lalu ia melanjutkan. Lagi pula jika kau tidak akan pergi, kau bisa menunggu selama yang kau mau. Pada akhirnya, keputusan murid Yuan apakah ia ingin mengikutimu atau tidak. Aku ingin sekali menjadikannya murid inti di kuil inti naga, tetapi aku tahu ia tidak akan tinggal bersama kita lama. Mungkin setelah kuil naga, ia akan meninggalkan sekte ini. Tempat ini terlalu kecil untuk orang seperti dia. Kalau begitu, aku akan menunggunya di luar kuil naga, katanya. Lakukan saja apapun yang kau mau. Long Yijun mengangkat bahu. Biasanya Long Yijun tidak akan bersikap begitu santai di hadapan pemimpin sekte lain. Tetapi dia sudah mengenal Song Ling Er sejak lama, dan meskipun mereka bukan teman, mereka juga bukan musuh. Long Yijun juga tahu bahwa Song Ling Er bukanlah tipe orang yang akan menyakiti orang lain tanpa alasan. Juga bukan seseorang yang akan merencanakan kejahatan terhadap orang lain. Jadi, dia tidak terlalu khawatir membiarkannya berkeliaran di sekte tanpa pengawasan. Alasan lain, jelas baginya bahwa wanita itu hanya berada di sini untuk murid Yuan. Setelah meninggalkan gedung, Song Ling Er langsung menuju ke celah naga. Dia melihat sebuah rumah portable di dekat celah naga, dan tanpa sadar memutuskan untuk tinggal di sana, berjaga-jaga jika dia membutuhkannya, tanpa menyadari bahwa rumah itu sudah ditempati. Beberapa waktu kemudian, Song Ling Er duduk di dekat celah naga dan mengambil kecapinya, lalu memainkannya untuk mengisi waktu. Bukankah itu salah satu juri saat kompetisi kecapi? Apa yang dia lakukan di sini? Feng Yuxiang dengan cepat mengenali Song Ling Er berdasarkan auranya. Dia jelas-jelas datang ke sini untuk kakak Yuan, kata Xiao Ha.
Apa? Dia benar-benar gigih. Tuan muda sudah berkali-kali menolak tawarannya, namun dia tidak menyerah. Siapakah dia? Lan Inying tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Dia adalah ketua sekte Akademi Melodi Surgawi, dan dia adalah juri dalam kompetisi yang diikuti Tuan Muda. Dia bahkan pernah bertarung sedikit dengan Tuan Muda dan kalah darinya, dan dia terus mengejarnya sejak saat itu. Feng Yuxiang menjelaskan situasinya. Begitu, Lan Inying mengangguk. Sementara itu, di lembah obat yang terletak di benua utara, Wang Shuying membungkuk kepada gurunya. Terima kasih atas segalanya guru, saya telah belajar banyak dari tempat ini. Tidak, seharusnya aku yang berterima kasih kepadamu. Aku juga banyak belajar darimu. Kamu benar-benar salah satu murid paling terbakat yang pernah kami miliki. Jika kamu terus belajar kedokteran, aku yakin kamu akan menjadi orang hebat di masa depan, kata gurunya. Semoga beruntung di surga roh. Wang Shuying mengangguk sebelum berbalik dan berjalan ke arah senior Ne, yang berada di sana dengan dua peserta lain yang akan pergi ke surga roh bersamanya, dan salah satu dari mereka juga seorang pemain seperti dia. Apakah kamu sudah siap meninggalkan tempat ini? Tanya senior Ne kepadanya. Ya, benar. Bagus, kalau begitu, kita akan pergi ke surga roh sekarang. Senior Ne meninggalkan lembah obat bersama Wang Shuying dan dua orang lainnya, membawa mereka kembali ke tempat di luar alam mistik. Setelah bersiap, senior Ne mengambil sebuah kristal dan menghancurkannya dengan tangannya. Sesaat kemudian, sebuah bentuk sangat besar muncul di bawah mereka sebelum menyelimuti mereka dalam cahaya hangat. Ini terasa seperti Wang Shuying menemukan formasi yang sama dengan formasi di pagoda mistik yang membawanya dan Yuan ke kota naga kuno. Keempatnya mulai melayang di atas tanah sebelum melesat lurus ke langit, di mana sebuah portal tiba-tiba terbuka. Dan sebelum mereka menyadarinya, Wang Shuying dan orang lain meninggalkan surga bawah, menjadi pemain pertama yang naik ke tingkatan yang lebih tinggi. Setelah Wang Shuying dan orang lain memasuki portal, mereka mendapati diri mereka di dalam lubang cacing ini, dan tubuh mereka terus bergerak ke atas. Mereka hanya berada di dalam lubang cacing ini selama setengah menit, sebelum bertemu dengan portal lain di ujung lubang cacing ini. Begitu mereka memasuki tempat itu, mereka disambut oleh langit biru yang cerah dan selusin susok tidak dikenal. Selamat datang kembali El Tuane, salah seorang dari mereka berkata kepadanya. Senior Ne mengangguk dan menoleh ke sosok tertentu dalam kelompok itu, lalu berkata, El Tuamu, dia sepenuhnya milikmu. Seorang wanita setengah baya yang cantik melangkah ke depan dan mendekati Wang Shuying dengan senyum di wajahnya. Anda pengambil uang kan? Saya El Tuamu. Kita pernah berbicara sebelumnya melalui bola kristal. Dan saya akan bertanggung jawab atas Anda mulai hari ini. Ikuti saya akan membawa Anda ke Akademi Penyembuhan Roh saya. Ya, Wang Shuying berantusias mengangguk dan mengikuti El Tuamu. Kalian berdua belum memutuskan sekte mana yang akan kalian ikuti. Jadi itulah yang akan kalian lakukan hari ini, kata senior Ne kepada Kaisar Petir dan peserta lainnya. Sementara itu, sebuah pengumuman muncul di langit agar dapat dilihat oleh semua pemain setelah Wang Shuying dan orang lain tiba di surga roh. Selamat, pemain pengambil uang dan Kaisar Petir telah menjadi pemain pertama yang naik ke tingkatan surga roh. Tentu saja, para pemain sudah menyadari hal ini sebelum pengumuman tersebut, karena para pemain di alam mistik telah mengungkapkan fakta ini kepada dunia pada hari kejadiannya. Ketika para pemain mendengar bahwa pemain Yuan dengan sukarela memutuskan untuk tinggal di surga bawah karena suatu alasan, semua orang menjadi bingung dan penasaran tentang alasan ini. Karena mereka semua mengira dia mencoba untuk menyelesaikan permainan secepat mungkin. Setidaknya itulah yang tampak bagi para pemain setelah melihat begitu banyak pencapaian luar biasa darinya. Tentu saja, banyak sekali sumber berita yang menghubungi Kaisar Petir untuk wawancara setelah mengetahui bahwa ia akan naik ke alam berikutnya, yang dianggap mustahil hingga beberapa tahun kemudian. Adapun Tabib Wang, karena hanya teman-teman dekatnya yang mengetahui identitasnya, dia terhindar dari sorotan jurnalis. Tentu saja bukan berarti dunia tidak tertarik pada Tabib Wang. Bahkan, banyak orang menjadi tertarik padanya setelah mengetahui bahwa dia bersama pemain Yuan selama alam mistik. Hal ini membuat orang bertanya-tanya, apakah Tabib Wang mengetahui identitas pemain Yuan atau tidak? Jika dia mengetahuinya, dia akan menjadi petunjuk terbesar mereka tentang identitas misterius pemain Yuan jika bukan kunci utamanya. Oleh karena itu, banyak orang beralih dari mencoba mencari identitas pemain Yuan ke mencari identitas pemain Tabib Wang. Sementara itu, di dalam kuil naga, Yuan baru saja mencapai patung naga setelah terbang hampir sepanjang hari. Kenapa langit masih gelap? Seharusnya sudah pagi sekarang.
Yuan bergumam dalam hati setelah menyadari bahwa malam belum juga berganti menjadi siang. Karena ia tidak bisa mengetahui waktu, Yuan memutuskan untuk keluar dari sistem lebih awal, karena ia lebih memilih berhati-hati daripada menyesal. Setelah keluar dari permainan dan tidak mencium aroma makanan yang lezat, Yuan melanjutkan waktunya untuk berlatih hingga Meishu selesai menyiapkan makan malam. Setelah makan malam siap, Meishu menyuapi Yuan. "Apakah kau tahu berapa lama kau akan tinggal di dalam kuil naga?" Xiaohua dan yang lainnya penasaran. Tanya Meishu kepadanya setelah makan malam. "Saya punya waktu 7 hari di dalam kuil naga," katanya. "Seminggu ya? Oke, aku akan memberitahu mereka." "Terima kasih." Beberapa waktu kemudian, Meishu berkata, "Oh benar, Wang Shuying ingin aku memberitahumu bahwa dia telah berhasil naik ke surga roh. Dan dia mengatakan bahwa dunia di sana sangat berbeda dibandingkan dengan surga bawah. Dia membuatku ingin segera pergi ke surga roh untuk melihat apa yang ada di sana." Yuan tersenyum. "Selain itu, kurasa ada seseorang yang menunggumu keluar dari kuil naga, selain Xiaohua dan yang lainnya," tambah Meishu. "Siapa?" tanya Yuan. "Aku tidak mengenalnya, tetapi menurut Feng Feng, dia dulunya adalah juri untuk kompetisi kecapi yang kamu ikuti." "Ketua Sekte Song? Kukira dia sudah menyerah untuk merekrutku karena aku belum melihatnya sejak kompetisi," kata Yuan. Setelah hening sejenak, Meishu bertanya, "Mengapa kamu menolak tawarannya? Kamu tidak ingin memainkan alat musik itu lagi? Padahal kamu sangat menikmati saat memainkan kecapi di hari-hari yang lalu." "Bukannya aku tidak ingin memainkan alat musik itu? Seperti yang kau katakan, aku menikmati memainkannya. Namun aku tidak ingin alat musik menjadi fokus utamaku. Dan jika aku menerima tawarannya, aku harus menekuni alat musik itu dengan serius lagi," kata Yuan. "Begitu," gumam Meishu, karena ia ingin sekali melihat Yuan memainkan alat musik itu lagi dengan serius. Mengingat Yuan meninggalkan panggung terlalu cepat, dan bakat musiknya lah yang pertama kali memikat hatinya. Beberapa waktu kemudian, Yuan kembali ke kuil naga dan mulai mencari tahu cara mendapatkan warisan Sang Agung dari sana. Meishu pergi tidur setelah mencuci piring dan mandi. Di tengah malam, tanpa sepengetahuan Yuan atau Meishu, di forum kultivasi online terpopuler, sebuah topik yang akan menjadi sensasi instan dalam semalam tercipta. Dan satu unggahan ini akan mengubah dunia mereka selamanya dan membawa era baru. Budidaya di dunia nyata itu mungkin. Meskipun judul topik ini sangat sederhana, judul tersebut langsung menarik perhatian semua orang yang melihatnya. Dan hanya dalam waktu beberapa menit, unggahan tersebut telah mengumpulkan puluhan ribu tayangan. Teknik kultivasi dari Cultivation Online ternyata berhasil di dunia nyata. Setelah berminggu-minggu berusaha, akhirnya aku menjadi seorang kultivator. Setelah orang membaca unggahan tersebut, mereka akan tertawa pada orang yang membuat unggahan itu atau mencobanya sendiri. Dan meskipun hasilnya sangat berbeda pada setiap individu, tidak diragukan lagi bahwa beberapa orang telah berhasil melepaskan belenggu fana mereka, menjadi kultivator di dunia nyata juga.